Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Weekly Start Chart ya. Nah, jadi setiap Jumat malam kita mengadakan acara Weekly Start Chart di mana Bapak Ibu bisa menanyakan ya saham-saham yang dimiliki dan kemudian bagaimana prospeknya secara teknikal ya. Dan malam ini kita mengundang seorang pembicara tamu ya, yaitu Bapak Faras Farhan. Nah, mungkin wajahnya udah nggak asing lagi ya, karena hampir setiap kita acara Pak Faras Farhan ini muncul ya di depan kita. Nah, mungkin saya sapa dulu Pak Faras. Oi, selamat malam, Faras. Selamat malam, Pak Fatih. Iya, terima kasih udah bergabung gitu ya. Mungkin kehadiran Faras ini bisa menjadi satu input ya buat eh, teman-teman sini peserta, karena dalam seminggu 2 minggu ini kan saham GoTo ini luar biasa ya gejolaknya gitu. Iya. Nah, Farhan ini kebetulan adalah analis ya fundamental untuk saham GoTo. Nah, mungkin topik pertama kita bahas itu dulu ya. Nah, mungkin silakan kalau Faras kira-kira gimana view-nya tentang saham GoTo? Ya, terima kasih, Pak Fatih. Selamat malam, Sobat Samuel semua. Jadi kalau mungkin kita bisa langsung to the point ya tentang GoTo. GoTo ini memang selama beberapa, mungkin 2 minggu terakhir ya, ini memang menjadi hot topic banget ya, karena setelah lockup period dibuka, langsung adanya selling pressure yang besar sekali, bahkan waktu itu sempat mencapai ratusan juta lot bahkan gitu. Dan jadi sempat ARB berhari-hari, walaupun kemarin sempat ada rebound ya di hari kemarin itu, tapi akhirnya kemudian trennya tren turun kembali gitu. Nah, kalau dari pandangan kami ya di Samuel Sekuritas untuk GoTo ini sendiri, memang secara bisnis GoTo ini memang dia merupakan market leader ya di bisnis e-commerce-nya gitu. Mungkin dia salah satu market leader ya, neck to neck dengan Shopee, dengan rata-rata pengunjung bulanan itu bisa mencapai lebih dari 100 juta pengunjung gitu setiap bulannya. Dan kalau dari segi on demand-nya, dari segi ride hailing, food delivery, itu dia juga salah satu yang leader gitu, bersaing dengan Grab itu sendiri. Nah, jadi memang kalau kita melihatnya di sini ada beberapa poin-poin menarik untuk GoTo. Yang pertama, selain dari market leader itu sendiri, dia memiliki base customer yang sangat diverse dan sangat luas. Seperti itu. Jadi customer base-nya itu dia memang sangat menjangkau lebih luas, dan dia itu memiliki 3 bisnis yang terintegrasi. Ada e-commerce, ada on demand, dan juga ada dari GoTo Financial, dari fintech service-nya gitu. Cuman memang saat ini yang menjadi topik yang selalu dibahas ya, itu adalah GoTo itu ruginya 23 triliun gitu. Nah, memang itu merupakan cycle yang selalu dialami oleh tech companies. Jadi Sobat Samuel perlu ingat, dulu ada company, sampai sekarang masih ada, namanya Amazon ya, mungkin Sobat Samuel tahu. Mereka itu setelah listing itu membutuhkan waktu, kalau nggak salah sekitar 8 tahun, sehingga akhirnya mereka bisa mencatat net profit yang positif gitu. Nah, kalau kita melihatnya untuk GoTo ini sendiri, sepertinya dengan adanya tren yang sekarang ini tidak akan selama itu. Kita estimasi mereka bisa profitnya itu di sekitaran 2028-2029-an, dengan landasan saat ini GoTo ini sudah mulai fokus kepada meningkatkan monetisasi user-user yang memiliki high GMV. Jadi mereka sudah mulai mengurangi
promosinya, mereka juga sudah mulai melakukan efisiensi seperti kemarin yang sudah dilaksanakan ya layoff itu ya. Mungkin sekarang Sobat Samuel kalau dulu mesen GoFood tadinya promonya banyak, sekarang mungkin promonya jadi berkurang. Nah, itu adalah salah satu langkahnya gitu. Nah, yang menarik juga dari GoTo ke depannya itu yang kita belum lihat saat ini itu adalah dari GoTo Financial-nya seperti itu. Itu merupakan bahasa kitanya tuh itu hidden gem-nya gitu bahasa zaman sekarangnya. Itu kalau memang bisa dioptimalkan itu dapat menjadi salah satu driving force untuk GoTo itu sendiri karena itu potensi memiliki tingkat monetisasi yang tinggi gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara valuasi, memang GoTo ini kita bicara secara valuasi ya, itu relatively premium gitu. Kalau kita bandingkan dengan Bukalapak, kita ini menggunakan EV per sales, Bukalapak itu kalau nggak salah di cuman 2 sampai 3, di 4 kalau nggak salah. Sedangkan kalau beli-beli itu di sekitaran 3, sedangkan GoTo itu di harga sekarang aja itu masih berada di sekitaran 5 kalau nggak salah. Jadi memang level-level sekarang ini GoTo ini memang masih tergolong relatively premium, tapi kalau kita bandingkan dengan global dan regional ya, jadi Indonesia itu memang sektor teknologi itu laggard sekali. Jadi untuk global itu mereka sudah mulai meningkat, bahkan rata-rata valuasinya sudah mencapai 10 kali, sedangkan di kita nih rata-ratanya masih sekitaran 5 sampai 6 gitu. Jadi memang masih ada potensi gitu ya ke depannya. Cuman untuk 2023 nanti, nah ini nih yang menjadi pertanyaan gitu karena kan GoTo buka dan beli-beli kan ya terutama untuk GoTo ya itu kan mereka tidak bisa mendapatkan akses funding lagi gitu. Nah, kalau mereka tidak akses funding, mereka harus benar-benar bertahan hidup bahasanya dengan cash mereka sendiri seperti itu. Nah, kalau kita ngitung dengan tingkat bakar duitnya ya sekarang dengan cash yang mereka punya, mereka hanya punya waktu itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi memang menurut kita sih beberapa waktu dekat ini mereka harus melakukan fundraising lagi, baik itu equity maupun debt. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih sedikit apa ya, short view lah dari saya Pak Fatih. Oke, terima kasih. Nah, kalau nggak salah kan pada saat IPO mereka memang berencana untuk setiap tahun itu akan ada right issue bukan? Ya, mereka memang ada rencana mau rights issue lanjutan dan juga ada rencana mereka itu kemarin sempat rame mau IPO di bursa global. Ada rumornya seperti itu dan itu juga sebenarnya rencana itu sudah di state ya di prospektus ya. Cuman mungkin betul kita melihatnya tahun depan ini mereka akan raise fund-nya itu mungkin dari rights issue karena kan floating saat ini mereka cuma 4,6% ya kalau nggak salah. Sorry yang ada public di market gitu. Jadi mereka masih banyak lah saham yang mungkin mereka bisa terbit lagi dan mereka banyak yang dilepas. Cuman memang ini menimbulkan resiko dilusi gitu bagi equity investor yang sekarang. Oke, jadi kalau 2028 ya estimasi profit atau 2025. Jadi kalau yang punya GoTo ini mungkin ya simpan 5 tahun sih rasa-rasanya aman ya paling tidak ya. Memang iya, memang kalau investasi teknologi itu kita napasnya harus panjang. Ini udah kayak main maraton, ini bukan sprint gitu. Mm-mm. Jadi perusahaannya juga, investornya juga ya. Betul betul. Oke. Nah mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang GoTo ke Pak Faras, silahkan di chat. Chatnya kita udah buka ya, chat Zoom-nya ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak mungkin Pak Faras mau izin live ya. Eh, ya, oke, kelihatannya enggak udah cukup jelas barangkali ya, atau bingung apa yang mau ditanya nih. Ya baik Iya kalau nih. gitu. Ya terima kasih banyak Faras ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu gambaran ya buat Bapak Ibu Sobat Samuel yang hadir pada malam ini. Ya terima kasih Faras. Ya, Kalau mau ya, live silahkan. ya. Terima kasih banyak Pak Ya Fatih, terima kasih banyak sama sama-sama. sama semua. Ya, selamat malam. Malam. Oke, nah mungkin juga Bapak Ibu melihat apa namanya yang biasa mengikuti ya acara ini tahu bahwa di setengah sesi di pertama itu saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas, yang sudah ditanyakan ya oleh peserta pada saat mendaftar dan kemudian saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat
chat Zoom ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya di chat Zoom dan ini pertanyaannya udah lumayan banyak yang hadir, itu silahkan di chat Zoom, nanti saya akan coba jawab yang di chat Zoom ya. Nah, kalau kita lihat, oke, pertama biasanya saya akan bahas composite ya. Nah, ini composite kita lihat bagaimana sebenarnya masa apa namanya sideways ya. Kalau dilihat besarnya sideways. Kalau dilihat yang sebelumnya kan sempat tren naik ya dari 2020, kemudian di 2021 itu sempat sideways sampai dengan September, trennya naik lagi dan sekarang sideways lagi. Tapi sideways-nya nggak main-main ya ukurannya gitu ya. Nah, ini kemarin itu sudah di level-level dekat-dekat support ya, dan ini kemudian rebound kembali. Nah, ini kemungkinan sih menurut saya ISG akan mencoba menguat ya, karena ini udah mulai apa namanya di daerah-daerah eh, pola sejak Oktober itu pola penurunannya tuh sudah tercapai ya lebih kurang. Sempat mencoba naik beberapa hari yang lalu, ada tekanan lagi dan kemudian ini rebound kembali. Jadi saya rasa ini dalam beberapa waktu ke depan nih antara 67 ya, 67 sampai dengan 69 lah ya gitu ya. Antara 67 dan 69 ini area-area konsolidasi kecil dari ESG gitu ya. Dan kalau bahkan kalau 6850 itu bisa tembus, nah ini bisa mengarah ke arah 6950 sampai dengan 7000 ya itu ini. Dan kalau di atas 7100 sorry. Di atas 7100 maka ISG kita akan positif lagi untuk Desember ya. Untuk 20 tahun berturut-turut ya. Jadi tahun ini kalau nggak sampai di atas 7100 mungkin pertama kalinya ISG kita merah di Desember ya. Oke. Baik. Nah, pertanyaan-pertanyaannya udah banyak di chat. Oke, tapi saya mungkin mulai dulu dari beberapa pertanyaan yang muncul jadi kalau Bapak Ibu lihat saya belum share screen ya. Oke, ya. Biasanya suka ada yang protes tuh, kok screen-nya belum di-share katanya. Oke, ya eh, jadi mungkin kita apa namanya kita lihat lagi ya tadi ISG kita, ya. Jadi dia konsolidasinya antara 6.600 sampai dengan 6.850 ya, dan kalau 6.850 tembus mengarahnya mungkin ke arah 69 sampai dengan 7.000 ya. Tapi untuk supaya ISG itu positif di tahun ini dia harus bisa di atas 6.000 sekian, sorry 7.000 sekian ya, 7.100 amannya gitu ya. Kalau tidak dia akan menjadi Desember pertama yang negatif ya selama 20 tahun terakhir. Oke, ada banyak pertanyaan di sini, ada sekitar 22 saham ya. Dan yang paling banyak ditanyakan adalah BRMS. Oke, kita lihat BRMS. Oke, BRMS ini seperti apa? Oke. Oke, nah BRMS kita lihat polanya ini ada sempat naik kemudian konsolidasi, tapi ada tekanan-tekanan jual dan sekarang ini sudah kembali mencoba untuk rebound dari support yang ada gitu ya. Jadi ini mungkin akan rebound dulu. Batas risiko itu kalau turun di bawah 163 ya. Kalau di bawah 163 itu berarti tren turunnya akan berlanjut ya. Sekarang ini kelihatannya masih ada perlawanan dan mencoba untuk naik ya. Batas-batas resistance-nya di 176, kemudian di 181 sampai dengan 184 ya untuk BRMS. Kemudian BMRI, BMRI ini juga ada tiga yang bertanya ya, tapi volume transaksinya hari ini cukup besar. Oke, jadi kalau kita lihat apa namanya pergerakannya nih dalam tren naik ya, masih di channel konsolidasi di area-area resistance dan kemudian ini apa namanya di daerah-daerah support lah ya. Ini ada satu konsolidasi di sini dia tertahan di sini dan mulai rebound. Nah ini eh,
apa namanya, masih tertahan di resisten di sekitar 10.100 ya, 10.100. Dan kalau 10.100 ini tembus, dia akan menuju ke arah 10.375 sampai dengan 10.550 ya. Batas risiko ya kita ambil aja harga terendah hari ini di 9825 ya gitu. Ini untuk Mandiri. Kemudian BRI juga ada beberapa orang yang menanyakan BRI. Nah, oke. Ini kalau kita lihat BRI untuk jangka yang agak panjang gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di dekat-dekat angka 5.000 ini memang resistance yang kuat sekali ya. Ini udah sejak 3 tahun terakhir ya. Jadi wajar ya ketika mendekati angka 5.000 itu tekanan-tekanan jual muncul ya. Bahkan tadi dalam minggu ini aja berapa kali dia bukanya di bawah, ditarik lagi ke atas, bukanya di bawah, naik lagi gitu ya. Tapi belum berhasil menembus ya. Jadi ketika 5.000, 5.025 itu tembus, baru dia melanjutkan channel naik yang ada dari Oktober ya. Dan kalau itu terjadi, targetnya di 5.200 dan mungkin kalau kita lihat pola yang terjadi dari Mei ini sebenarnya targetnya di sekitar 5350 ya. Jadi kalau 5.050, 5.025 ini tembus, targetnya ke 5.200 sampai dengan 5.375 ya untuk Bank Rakyat. Masih positif ya, saya masih positif memang, tapi untuk menembus harga tertinggi selama ini memang tidak terlampau mudah gitu ya. Dan batas resikonya mungkin ada di sekitar katakanlah 4750 sampai dengan 4670 BRI. Oke. Kemudian BCA juga banyak yang menanyakan ya. Wah, ya memang eh, support dari September itu sudah tembus ya, dan kemudian dia mencapai area target penurunannya, lalu kemudian konsolidasi. Nah, ini sekarang saya rasa supportnya di 8350 ya, dan batas risikonya mungkin di 8150, resistance di 87, 89 sampai dengan 9.000 ya. Jadi area ini resistance yang cukup kuat gitu ya untuk BCA. Kemudian BP juga ada yang menanyakan. Oke, BP. Oke, ya. BP kita lihat ini sebenarnya oke. Di sini ada sebuah pola ya. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Oke. Ini ada sebuah pola ya. Ini double bottom atau triple bottom gitu ya. Dan ini sudah tembus dan targetnya adalah kira-kira di sini. Nah, jadi dia sudah mencapai target ya, target dari pola yang ada dari Agustus, sehingga terjadi konsolidasi gitu ya. Nah, konsolidasi ini kita lihat ketika harganya di bawah itu rebound, harganya di bawah rebound, harga di bawah rebound ya. Bahkan kemarin itu sempat ditekan jauh tapi akhirnya naik lagi. Hari ini juga gejolak ya. Tapi memang apa namanya? eh, eh, agak minus ya, tapi nggak terlalu jauh ya, masih di area-area support channel ini gitu ya. Oke, kemudian kita coba lihat BP ini eh, apa namanya, batas risikonya ya. Jadi batas risikonya di katakanlah 18, tapi ini karena apa namanya, karena ini gejolaknya kencang ya, kita lihat dari buntut-buntutnya atau atasnya itu banyak sekali dan panjang-panjang, jadi ini sangat volatile, jadi mungkin kita amankan aja di 169 ya. Anggap aja batas risiko di 169. Sebenarnya potensi kenaikannya masih ada, akan mencoba kembali ke arah 193 sampai 200 gitu ya. Dan kalau kita lihat pola yang ada itu tertingginya ada di 220. Jadi mungkin juga akan mencapai sana. Jadi asal tidak turun di bawah satu berapa? 169 gitu ya untuk BP. Oke, Antam. Oke. Kalau kita lihat sini ada sebuah support ya. Ada support dan di area-area support ini dia rebound ya. Jadi ini masih cukup positif. Katakanlah batas risikonya di
1960, potensi kenaikannya ke arah 207 2080 lah ya gitu. Lalu berikutnya di sekitar 2180 ya, itu area-area target kenaikannya gitu ya. Sebenarnya untuk long term dia masih punya potensi untuk naik ya, karena sudah rebound, dan ya ini kita melihat ada sebuah channel ya, yang channel ini. Nah, channel, dan sekarang ini dia mencoba, ini memang channelnya cukup cukup channelnya cukup apa namanya, kuat ya sini. Seperti itu ya. Jadi kalau ini akhirnya tembus, ini bisa kan. Ya, mohon maaf ya. Tadi ada masalah. Oke, saya share screen lagi. Ya, ya mohon maaf ya. Tadi ada masalah jaringan gitu ya. Ini termasuk jarang sih sebenarnya masalah jaringan di sini, tapi ya ternyata terjadi juga. Oke, jadi Wenter ini polanya kurang bagus ya. Hanya kalau dia bisa naik di atas level-level 27.400, nah itu cukup bagus ya. 27.400 tuh, tapi sementara ini situasinya tidak seperti itu ya. Jadi cenderungnya dia agak melemah. Kalau turun di bawah 26, ini berapa nih? 26, 26.000 ya. Kalau turun di bawah 26.000 itu bisa melemah hingga ke 25.100 atau bahkan mungkin lebih rendah lagi. Oke, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada saat pendaftaran sudah kita jawab sebagian ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi sementara wah, ini mohon maaf ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, karena tadi saya terputus Zoom-nya, hilang lagi. Ini, oh masih ada ya. Oke, saya pikir tadi hilang ini chatnya. Oke, baik. Dari selamat malam Pak. Ya, selamat malam Kak Ina Santana. Ini Kak Ina ini termasuk peserta tetap ini ya, menanyakan tentang Excel. Excel. Ya, mungkin kita lihat dulu nih ya. Eh, saya biasanya suka melihat di pola yang jangka panjangnya dulu, baru saya lihat ke dalam pola yang lebih pendek ya. Saya melihat sini ada support yang kemudian menjadi resistance ya. Dan kemudian barangkali ini ulang di sini. Oke, ini ada sebuah sorry, hilang dia. Oke, kita coba ulang lagi. Hilang tadi apa yang terjadi. Oke ya, ada sebuah support. Apakah ini ada pola yang sama? Oke, kemudian kita coba lihat dalam hariannya. Nah, ini ya. Jadi ada sebuah support penting ya di situ. Nah, ini kita coba lihat lagi. Ya, ini Excel-nya jarang ditanyakan sehingga eh, apa namanya, garis-garis bantunya itu baru dibuat lagi nih. Oke. Oke,
Nah, kita lihat bahwa ini sedang dalam tren turun ya dan mendekati sebuah level yang bisa dikatakan adalah sebuah support yang relatif kuat ya. Tadi kita lihat dalam chart yang bulanan itu area-area ini ada area-area support ya. Nah, mudah-mudahan tertahan dan rebound kembali. Tapi selama dia tidak tembus di atas 2160, maka masih eh, sentimen negatifnya masih akan kuat ya. Bahkan kalau turun di bawah 1950, mungkin dia bisa lanjut barangkali yang terdekat mana nih? Ya, mungkin sini dulu ya. Ini cukup jauh ya. Ini coba kita lihat sini. Ya, jadi ini apa namanya? eh, kemungkinan-kemungkinan downside-nya. Ya, jadi daerah-daerah 1960 kalau tembus bisa ke arah 1870 sampai dengan 1700 ya. Kalau dia naik di atas 20, maka sentis. Oh, ini pertanyaannya Kak Ina ini adalah bagaimana tentang right issue dari saham-saham ini gitu ya. Ya, sambil saya buat chartnya. Nah, kalau soal right issue ya, umumnya ketika muncul right issue itu price-nya akan turun dulu ya. Kenapa? Karena rate data itu tidak semuanya tertarik untuk menambah dananya di saham ini. Jadi daripada dia apa namanya, daripada dia memasukkan dana, mendingan dia jual dulu, nanti setelah selesai rate issue di bawah dia beli lagi gitu ya kira-kira. Dan rate issue ini juga harus diperiksa apa tujuan daripada rate issue ini dekat dan sedangkan supportnya itu ada saat ini di support ya rupanya. Oke. Ya daerah support ya, tapi support kuat yang berikutnya ada di 1150. Nah, jadi perlu dicek rate issue akuisisi, apakah untuk ekspansi dan lain sebagainya. Nah, karena untuk membayar utang ya oke lah, biaya untuk apa namanya biaya apa bunga-bunga utang itu bisa berkurang, tapi uangnya jadi habis untuk bayar utang gitu ya. Eh, ada positifnya tapi kurang positif. Atau tempat lain. Nah, itu nanti akan dilihat tuh apakah pembeliannya kemahalan atau enggak dan lain sebagainya. Kalau kemahalan ya berarti rate issue-nya jelek. Nah, kemudian rate issue untuk ekspansi. Nah, ini yang paling bagus gitu ya. Tapi menjelang eksekusi itu ada kecenderungan dia cenderung turun dulu ya, seperti itu. Oke, Bayan. Beyond. Nah, ini Beyond ini luar biasa ya. Nah, ini kita lihat bahwa channel naik, dia sedang dalam channel naik dan masih cukup kuat ya. Jadi batas risikonya di 12.725 ya, 12.700 yang kalau tembus bisa ke arah 11.300 ya. Nah, jadi apa namanya? Ini area-area yang jadi support sementara dia masih tren naik dan tren naik ini bisa menguji lagi level-level tertingginya di 15.300 sampai dengan 15.600 ya 16.600 sampai dengan 16.200 untuk Bian gitu ya. Kemudian Harum oke. uh, Harum ini daerah-daerah support masih ya. Nah, cuman memang cenderungnya agak-agak konsolidasi antara 1690 sampai dengan 1810 ya. Jadi mungkin akan bolak-balik sana dekat-dekat 1810 ada tekanan jual, dekat-dekat 1700 ada dorongan beli gitu ya.
Tapi nanti di mana dia tembus akhirnya? Apakah tembusnya di bawah ataukah di atas? Kalau di atas berarti dia cenderung lanjut naik, gitu ya. Tentu kita berharap ya, oke, saya coba buat channel baru sini. Oke, nah gitu ya, kira-kira seperti ini. Oke, ini harum. Kemudian Akra, oke Akra. Ini ada resistance yang relatif 1850, dia ada tekanan jual. Untungnya dia belum tembus di bawah 1300 ya. Kalau sampai tembus di bawah 1300, dia akan melorot ke arah 12.20 sampai dengan 11.50 ya. Apa namanya, konsolidasi ini sekarang ini lebih banyak tekanan jual ya, tapi once kalau dia bisa naik di 14.50, nah itu dia akan menguji lagi harga tertinggi kemarin di 15.50. Ini untuk Akra. Itu Bu Ina, Kak Gautama Yudo, MTEL, MTEL. MTEL trennya sih lagi naik ya, tapi ini memang kita lihat ada sebuah resistance yang sedang menghambat ya, berapa kali lewat sini susah betul gitu ya. Ada di sekitar 780 ya. Trennya sih naik sih. Jadi batas resikonya mungkin ya di sebentar. Batas resikonya di apa di bawah ya, di 760 ya. Kalau tembus di bawah 760 dia akan cenderung melorot. Sekarang dalam tren naik, cuman dia perlu tembus 780. Kalau 780 tembus, dia bisa ke arah 790 sampai dengan 805 ya. Ini untuk MTEL. Kalbe Farma. Kalbe Farma juga dalam channelnya masih naik, bagus. Dan di support apa namanya, dia sempat rebound. Oke, ini supportnya ada di sini. Ya, resistance yang sedang diuji ada 2160. Kalau tembus 2160 dia bisa ke arah 2250 ya. Batas risiko harga terendah sekarang 2020. Gitu Pak Gautama. Oke, IPCC. IPCC. Ya, IPCC ada sebuah resist yang masih menahan kenaikan gitu ya. Nah, di sekitar 610. Kalau 610 tembus dia bisa kembali ke arah 630 sampai dengan 660 ya. Batas risiko, oke, batas risiko kita coba lihat ya, katakanlah di sekitar 580, 580 ya. Kalau tembus di bawah 580, maka itu mulai dia melorot menjadi tren turun gitu ya di PCC Kak Gautama. Oke, Kak Denny Budiarto, Beyan udah bersan PTPP, apa yang terjadi? Waduh, PTPP. Kita melihat ini ya, kita hapus dulu semuanya. Ini lagi channel turun ya. Ya udah deket-deket support sih, cuman ya tren turun. Jadi artinya kalau tren turun itu meskipun dia rebound, reboundnya sifatnya jangka pendek gitu ya. Nah ini kita coba lihat ada sebuah support di sini. Ada sebuah support ya, mungkin ya rebound kembali, tapi resistance kuat itu di 870 ya. Ada resistance lain di sekitar 815 ya. Ini. Nah, kalau ini bisa tembus, ke berikutnya ada di 960. Nah, 960 ini boleh dibilang penentuan, karena kalau 960 ini tembus, dia akan mengubah tren turun yang ada menjadi tren naik ya. Tapi sekarang di support mungkin dia ada rebound-rebound ke arah tadi ya 810, 870 ya kurang. Kalau dia tembus terus, maka support terdekatnya berikutnya ada di 610 ya. Jadi apa namanya, eh, masih ya PTBB masih berat ya.
Antam, oke, Antam. Antam, kita bisa lihat ini dalam chart weekly-nya. Tadi udah kita bahas ya. Oke, kalau kita saya skip, Pak Denny Budianto, Antam juga, Bris juga energi. Oke, kita lihat energi. Ya, energi. Oke, ini weekly-nya. Kemudian kita lihat daily-nya. Oke, nah ini kita bisa lihat bahwa energi ada resistance yang menahan ya. Sedangkan polanya sedang dalam tren turun dengan channel yang ada di sini. Ya, dekat-dekat support, dekat-dekat resist dia tekanan jual. Jadi kemungkinan dia akan turun ya. Turunnya kemana? Turunnya mungkin akan kembali ke level-level pertama ya di 305, habis itu ke arah 290 sampai dengan 280 ya. Jadi trennya masih turun sih. Jadi kalau dia bisa naik di atas 330 agak mendingan lah untuk energi. Oke, begitu ya Kak Slamet, Haryadi, ya Kak Muhammad Raditya. Salam sehat. Selamat malam Kak Jeffrey. Fusel Metal, Tins, Antam, BRMS. BRMS sudah. Antam sudah, tinggal Tins. Oke, kita coba lihat eh, jangka panjangnya dulu seperti biasa. Jadi kalau channel-channelnya belum ada, jangka panjang kita buat dulu ya. Oke. Nah, dia bergerak dalam channel turun ya. Supportnya yang sempat jadi support sekarang resistance ada di sini. Nah, jadi ini kondisi TINS ya, timah. Oke, kita lihat daily-nya sekarang. Nah, ini ya. Jadi TINS ini sedang bergerak naik, tapi kita melihat ada sebuah resistance di sini, kecil, minor, di 12.20 berikutnya di 12.60. Mungkin dia saham Jekon, BBYB, dan MDKA. Oke, Jekon. Oh, belum saya masukkan datanya sih. Oke, Jekon kita coba sini. Oke, kita ambil daily-nya. Nah, ini kita lihat ya bahwa nah, jadi dia bergerak dalam channel turun, sekarang dari bond dia akan menguji lagi di 150. Kalau tembus di atas 150 dia akan berubah menjadi channelnya patah dan mulai jadi tren naik ya. Tapi di sini ada gap juga. Jadi 143 ini resistance ya. Tadi sempat di 143 tapi belum bisa tembus. Volume gede, oke, mudah-mudahan bisa tembus 143 dan berikutnya 150 dia harus tembus sebelum bisa mengubah channel turun menjadi tren naik gitu ya. Ini Jekon, kemudian BBYB. BBYB, BBYB. Oke, kita lihat trennya lagi turun ya. Ada rebound jangka pendek, tapi di area-area supply ini atau resistance dia hitam lagi ya. Jadi apa namanya? Ada tekanan jual di sini hati-hati ya. Hanya kalau dia bisa naik di atas 755 maka dia bisa mencoba resistance berikutnya ya, supply berikutnya. Tapi kalau enggak, dia cenderung turun dan menguji 650 atau lebih rendah lagi ya, untuk BBYB. MDKA, MDKA belum ya, teman-temannya udah tadi. Oke, MDKA dia konsolidasi di area-area tertinggi ya. Support di
4210, resistance di 4450 ya. Jadi akan tolak bolak-balik ke sini sampai salah satu level tembus ya. Kalau dia tembus di atas 4450, dia bisa menguji ke arah 46 sampai dengan 47 4800 gitu ya. Novit. Oke. Oh, BRI minta diulang tadi. Oke, BRI tadi putus-putus. Ya, BRI channelnya lagi naik ya, tapi dia sedang eh, ada beban berat untuk tembus di 5.000 karena ini harga-harga tertinggi jangka panjang gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat ada beberapa kali mencoba tembus 5.000 tertekan lagi ya. Bahkan dalam seminggu ini berapa kali dia buka di bawah meskipun dicoba naik lagi tapi masih belum tembus 5.000. Jadi once 5.000 itu tembus maka dia bisa menuju ke 5.200 sampai 5.400 ya. Batas risiko ya di 47 sekitar 4.700 gitu ya. Oke. Red issue semen gresik. Ya, kalau saya lihat sih semen gresik ini sebenarnya channelnya lagi naik ya dan eh, tren turunnya juga udah mulai apa namanya terpatah gitu ya, ada koreksi tapi ini mungkin akan rebound. Ini kita lihat lagi lagi ada tekanan jual ya, sini ada resistance ya. Ini ada resistance. Oke. Ya, ini mungkin dia konsolidasi dulu sini karena eh, dia mungkin akan konsolidasi dulu sana ya kalau kita coba buat channel yang dari atas ini juga oke ya, lebih kurang ya. Nah ini dia baik ya tapi overall sih oke. Kemudian ADMR belum ya. Oke, ADMR. Nah, ini ADMR ya bergerak dalam sebuah channel tapi kemudian lolos ya, turun. Tapi di sini juga ada mohon mohon maaf. Kenapa nih jaringan di rumah kok lagi jelek banget ya. Eh, Selama ini udah berbulan-bulan aman, tapi sekarang eh, bermasalah. Oke, ini ada juga yang bertanya di Q&A, tolong dipindahkan ke chat karena kita akan bahasnya di chat aja ya. Oke, ADMR, ADMR channel naiknya ini sudah tembus ya, tapi masih ada support di bawahnya, jadi masih eh, masih aman lah ya, tapi dia konsolidasi sekarang antara 1.600 sampai dengan lebih kurang di 1.800 ya. Jadi kalau dia bisa tembus 1.800, dia masuk lagi ke dalam channel naik ini gitu ya, ADMR. Oke. BRI BNI. Tadi udah ya BRI BNI ya. Ya, ini angka 5.000, kemudian BBNI. Ini channelnya bagus ya, rebound dari support di sekitar 9325 dan dia akan menguji di 9950 sampai dengan 1250 ya resistnya ya sebelum dia lanjut channel naiknya. Oke. Oke Kak Mara, Bumi, Bumi, ya, ini apa namanya? Sekarang ini lebih di channel ini ya. Nah, channelnya yang ini sekarang masih
dan ini ada sebuah resist. Oke, nah jadi eh, dia dalam channel ini di support ini tembus, tapi kenaikannya sekarang terhambat nih. Jadi dia konsolidasi jangka pendek di 166 sampai dengan 178 ya, bolak-balik sana. Hati-hati kalau tembus di bawah 160, 165 gitu ya, karena ini batas-batas support yang ada. 165 tembus berarti dia akan pelan-pelan atau lebih cepat ya menuju ke 150 gitu ya untuk bumi. Saat ini dia konsolidasi sebenarnya gitu ya. BCA, oke, saya ulang sejenak. BCA ini darah support, tanya memang ya support kuat ya, dia rebound lagi. Resistance-nya ada di 87, berikutnya ada di 89 sampai dengan 9.000 ya untuk BCA. BMTR, oke. Kita coba lihat apa yang bisa kita lihat. Wow, di daerah-daerah support. Ya, daerah support dari awal tahun. Hanya memang ini kan trennya lagi turun nih ya. Nah, ini lagi tren turun. Ini ada channel di sini, ada resistance ya, resistance. Nah, jadi tren turun ini tertahan oleh support kuat jangka panjangnya di sekitar 274 ya, 275. Tapi kenaikannya masih terhambat nih di 290 sampai dengan 295 gitu ya. Nah, jadi dia akan konsolidasi sini tergantung nanti akhirnya kuat yang mana, tembus 290, 295 atau malah jebol di bawah 270 gitu ya. Kalau jebol di bawah 270 agak berat ya, karena ini kan relatif support yang panjang, jangka panjang ya. Oke, BMTR Befik. Befik. Oh, oke, ini trennya turun. Befik. Oke, jaringannya kenapa kok malam ini lelet dan mengganggu sekali. Oke, ini kita bisa melihat bahwa ini ada satu pola kenaikan, turun, naik, turun. Nah, ini jadi bisa dibilang di area-area ini resistance ya, di mana di 149. Nah, kemudian dia sudah tembus support ini, supportnya ya, supportnya di sekitar 121 udah tembus. Nah, kalau melihat apa namanya? Pola ini kira-kira menuju ke 107 ya. Itu. Sedangkan resistnya ada di 120 untuk Befik ya. Jadi masih tren turun ini saat ini jangka pendeknya. Oke. Kak Resi Bakti, ada pertanyaan Telkom, BCA, Astra, Adaro. Oke, Telkom. Telkom. Nah, Telkom sedang di area-area support pola-pola di November 2021 ya. Sedangkan resistnya di sekitar 3820 itu apa namanya menahan kenaikan ya. Nah, ini hati-hati kalau tembus di bawah 36 karena kalau tembus di bawah 36 potensi apa namanya ke bawahnya masih masih ruang turunnya masih ada. Oke ya. Paling tidak ke arah 34 30 34. Oke. BCA tadi udah BCA. Ya BCA udah ya. Kemudian Astra juga udah. Oke, Astra itu di support kuatnya ada di sekitar 56 ya, 56. Sedangkan resistnya terdekat di 5930 sampai dengan 6200 ya area-area ini.
Oke, Adaro. Nah, Adaro sebenarnya trennya lagi naik ya, memang agak konsolidasi ya, ada pelemahan tapi kemudian masih naik lagi. Nah, ini support jangka pendek 3830 ya. Kalau tembus di bawah 3830 dia balik lagi ke arah 3730 sampai dengan 3680 ya. Eh, saya rasa sih ini cukup kuat ya, 3820. Jadi mudah-mudahan nggak tembus sehingga dia bisa lanjut naik ke arah 4.000 lah ya, 4.000 sampai dengan 4.100 gitu ya. Tentu syaratnya adalah kalau tidak tembus di bawah tiga berapa nih? 3830. Ya, oke. Itu ya Kak Resti Bakti. Oke. Kak Ina BCA tadi terputus katanya. Oke, BCA. BCA ada support ya, sedang menguji level 87, tergantung 87 tembus atau enggak. Kalau tembus akhirnya mungkin ke arah 8850 sampai dengan 9.000. BCA Excel tren turun banget ya. Memang ada support ya di area-area ini. Udah dekat di 1970, tapi kalau tembus dia bisa ke arah 1875 sampai dengan 1700 Excel. WH Meta Multipolar, WH. Oke, jaringannya agak lambat. Oh, sayang sekali. Ya, ini WH. Kita bisa melihat bahwa trennya lagi turun, mungkin ada channelnya ya lebih kurang di sini. Ya, jadi itu bergerak dalam channel turun ya. Resistance-nya relatif di sekitar 130, supportnya saat ini sekitar 87 ya. Trennya turun ya. Kemudian Meta ya, Meta ada di 126. Resistance 126. Trennya lagi turun. Bergerak dalam channel, supportnya channelnya ada di sekitar 112, berikutnya di sekitar 110. Ya, sekitar itulah ya. Meta lagi tren turun, MLPL. Wah, ini juga kita sempat mencoba naik tapi turun lagi ya. Ya, ini, potensi-potensi kenaikan yang gagal dicapai. Ya bahkan membentuk double top dalam channel turun ya. Nah ini jadi resistance tersendiri di sekitar 123. Nah kalau melihat polanya secara teoritis targetnya sebenarnya penurunan ada di sini. Ya ini lebih kurang sih waktu itu udah tercapai ya lebih kurang. Gitu ya. Jadi ini akan konsolidasi di sekitar 112 sampai dengan 123 ya. Nanti di atasnya itu ada di 120, 128. Oke, Kak saya ini Nur TPMA. Oke. Ini ada support yang relatif kuat ya di sekitar 450 ya. Tadi tadi itu sempat mencoba tapi rebound kembali. Eh, ya mudah-mudahan eh, bisa berbalik ya karena saat ini short termnya lagi tren turun ya. Dan untuk mengubah tren turun tuh dia harus mampu naik di atas 480. Ya, kita lihat ya.
Ya, ini pergerakannya. Jadi eh, ber- apa namanya saham ini TPMA bergerak dalam channel itu lagi dekat resist, wajar ya koreksi. Sementara sih koreksi terdekatnya bisa ke arah 430 gitu ya. Hmm, Gitu. Ya, 3410 lewat dari situ ke arah 380 ya, meskipun channelnya pelan-pelan tapi naik ini TPMA. Oke. WH WH udah dibahas ke area di WH Meta dan MPL. Oke, dua kali masuk ya. Viewtrin. Oke, coba lihat trin. Wah, tren besarnya lagi turun ya. Sempat ya keluar dari channel turunnya. Nah, tapi sekarang ketemu. Jadi ada resist yang eh, terlihat menahan kenaikan-kenaikan ya. Dan kemudian dia turun lagi, mungkin akan kembali ke level-level 270 sampai dengan 240 ya. Seperti itu. Isat. Oke. Isat, nih kita hapus saja dulu. Terlalu ribet. Oke, kita coba lihat bulanannya. Kita lihat ada resist ini ya, jadi wajar ya terjadi tekanan. Nah, kemudian ya, jadi konsolidasinya di sini, tapi hati-hati kalau sampai turun di bawah 5.100 gitu ya. Kalau 5.100 bisa ke arah 4225 sampai dengan 37 ya. Ini untuk ISAT. Oke, ya mohon maaf tadi ada kendala-kendala teknis ya. Selama beberapa bulan ini jaringannya aman tapi barusan terputus-putus ya. Mohon maaf. Oke, eh, minggu depan mungkin sudah di area-area eh, suasana Natal ya, tahun baru. Jadi mungkin ikuti ya Instagram sama sekuritas maupun Instagram saya untuk info apakah ada weekly stock chart di minggu depan ini ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri weekly stock chart malam ini. Terima kasih, sampai berjumpa di acara weekly stock chart berikutnya. Terima kasih.